Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Pada video tutorial berikut ini akan kita bahas bagaimana mengentri dokumen transaksi pada kasus PT Angkasa. Pada video tutorial sebelumnya kita bagaimana memperbaiki neraca saldo per 30 November 2015 yang ada kendala. Artinya ada beberapa akun yang tidak sesuai dengan saldonya. Sebelum mengentri dokumen transaksi, akan saya jelaskan beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi Accurate 5 Edukasi di sini. Di sini ada menu atau modul buku besar. Di dalam modul buku besar ini ada daftar akun yang berisi daftar pergerakan, laporan keuangan, untuk entry jurnal umum, proses akhir bulan, informasi perusahaan, dan mata uang yang digunakan. Ini ada di modul buku besar. Sedangkan modul berikutnya, modul kas bank. Modul kas bank ini berisi ada penerimaan kas, ada rekonsiliasi bank, ada pembayaran, ada buku bank. Dokumen transaksi yang di entry pada menu kas bank ini adalah penerimaan kas di luar penjualan tunai ataupun pelunasan piutang. Demikian juga untuk pembayaran. Di kas bank di sini digunakan menu pembayaran ini digunakan untuk melakukan pembayaran biaya operasional. Biaya operasional. Pembayaran yang sifatnya ke supplier atau pembayaran hutang tidak di entry di menu kas bank, tapi akan di entry di menu pembelian. Saya ulang bahwasanya di kas bank ini untuk penerimaan kas di luar penjualan ataupun di luar pelunasan piutang, serta pembayaran biaya operasional di luar pelunasan hutang. Berikutnya menu persediaan. Di sini ada menu-menu yang terkait dengan persediaan barang dagang yang kita miliki. Menu berikutnya penjualan. Di sini digunakan untuk mengentri faktur penjualan, ada penerimaan penjualan atau pelunasan piutang, dan ada retur penjualan. Jadi menu penjualan digunakan untuk mengentri faktur penjualannya, untuk menerima pelunasan piutang, ataupun mengentri retur penjualan. Di menu pembelian. Di menu pembelian ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan, mulai dari pesanan pembelian, penerimaan barang, ataupun faktur pembelian, pembayaran pembelian, dan retur pembelian. Ini yang menu-menu yang ada di sini. Terus bagaimana apabila ada dokumen-dokumen yang di entry tidak bisa dicatat ke dalam modul pembelian, modul penjualan, modul persediaan, atau modul kas bank? Kita buat atau kita catat ke dalam buku besar melalui bukti jurnal umum. Sekali lagi, buku besar ini ada menu bukti jurnal umum. Bukti jurnal umum ini kita gunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam persediaan, penjualan, ataupun pembelian. Contoh dokumen yang dicatat ke sini adalah dokumen memorial atau dokumen penyesuaian. Oke, langsung saja kita lihat dokumen yang ada di soal praktek akuntansi PT Angkasa untuk dokumennya. Ya, kita awali dari dokumen pertama. Dokumen pertama di sini ada pembayaran gaji karyawan. Bayar kerja karyawan. Kita masukkan di menu Accurate-nya untuk dokumen pertama ini, dokumen pembayaran gaji karyawan. Kita masuk ke pembayaran, kita masuk ke modul kas bank.
Ini sifatnya pembayaran, berarti kita masukkan ke pembayaran. Ada pembayaran, kita masukkan ke pembayaran. Ya. Oke. Setelah masuk ke menu pembayaran, di sini paid form, kita akan gunakan bayarnya menggunakan apa? Apakah petty cash atau cash in bank? Karena di sini menggunakan cek, maka kita memilih cash in bank. Sekali lagi, kalau pembayaran menggunakan cek, paid form ini kita gunakan cash in bank. Tapi kalau pembayaran dengan petty cash, kita pilih petty cash atau pembayaran tunai berarti menggunakan petty cash. Terus berikutnya voucher di sini akan berjalan secara otomatis atau bisa kita input sesuai data soal. Nah, kita input sesuai dengan data soal. Kita input di sini ada BKK 12.1 kalau mau ditulis vouchernya. BKK 12.1. Jangan lupa tanggalnya tanggal 01/12/15. Untuk nomor cek kalau mau diisi di situ ada nomor ceknya CP12001, CP12001. Baru jumlahnya ini 2.500.000. 2.500.000. Kalau memonya itu keterangan singkat pembayaran gaji bulan November. Boleh kita tulis gaji bulan November. Oke. Terus di kolom account di bawah ini kita lanjutkan pilih cash 2.500.000 ini untuk bayar apa sih? Berarti kita pilih di sini beban gaji. Tapi ingat, kebijakan akuntansi di sini adalah bahwa tiap akhir bulan itu dibutuhkan penyesuaian. Maka pada akhir bulan November tentunya sudah dibuatkan beban gaji pada utang gaji. Pada saat Desember ini dibuatkan jurnal pembayaran gaji, maka debitnya utang gaji atau utang beban. Kita cari utang beban atau expense payable. Nah, di sini ada expense payable, nilainya 2.500.000. Setelah itu simpan dan tutup. Dokumen kedua adalah voucher kas kecil. Voucher kas kecil berarti masih pembuatan brosur untuk keperluan iklan. Sifatnya masih pengeluaran atau sifatnya pembayaran. Kita input ke dalam menu kas bank, terus pilih pembayaran. Di sini pembayaran menggunakan voucher kas kecil, berarti paid formnya sekali lagi kalau menggunakan voucher kas kecil berarti kita ganti petty cash. Oke, voucher nomornya kalau mau dilanjutkan silahkan, tapi kalau disebutkan soal di situ ada V1201. Jangan lupa tanggalnya tanggal 2 Desember 2015. Oke, 02/12/15. Memonya biaya iklan untuk cetak brosur atau pembuatan brosur. Oke, jumlahnya 675.000. Terus di akun bawah, kolom bawah akunnya ini untuk cetak brosur, berarti advertising expense. Ada advertising. Kita cari advertising expense. Nah, advertising expense. Oke.
Setelah advertising expense kita simpan dan tutup. Nah, demikian untuk entry dokumen 1 dan 2 akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.